belakang. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat, la ing kafartum inna adzabi. MC yo apal, tukang sambutan yo apal, takmir masjid apal, guru madrasah apal. La ing syakartum la azidannakum. Ono sing gak apal bangeten. Nggih, luwung apal satu ayat dari Al-Qur'an itu insyaallah wis nek tumancep ing dalam dodo insyaallah nanti bisa menyelamatkan kita di akhirat. Allahumma amin. Tapi ya kudu dilakoni, aja la ing syakartum tapi ngersula wae. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Alif lam ra, Allah yang tahu arti alif lam ra itu. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadz-dzulumati ilan nur. Al-Qur'an ini adalah kitab yang aku turunkan kepadamu Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari beberapa jalan gelap menuju cahaya. Bi'idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalannya Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, yang maha menang, al-hamid, yang terpuji. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah agar orang-orang yang kehidupannya gelap dengan Al-Quran ini bisa menjadi terang. Orang-orang yang asalnya kehidupannya gundah, maka dengan Al-Quran ini orang akan menjadi bahagia. Orang yang kehidupannya asalnya salah, maka dengan Al-Quran ini orang ini kehidupannya menjadi benar. Jadi dari yang buruk menjadi baik, dari yang gelap menjadi terang, dari yang gelisah menjadi bahagia, dari yang celaka menjadi selamat, beruntung, dari yang miskin menjadi kaya, kaya hatinya, kaya kehidupannya. Itu Al-Quran. Nah, apakah kita sudah sesuai dengan ini? Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi dalam Al-Quran ini, yang dicakup Al-Quran ini, melalui Al-Quran ini kita bisa mendapatkan 6 hal. Satu, di dalam Al-Quran itu kita mendapatkan akidah yang benar. Jadi Al-Quran itu banyak sekali membahas tentang akidah. Akidah itu keyakinan. Keyakinan itu logika kebenaran. Yang asalnya kita tidak mengenal Tuhan, dengan kita mengaji Al-Quran, dengan kita menghayati ayat-ayat Al-Quran, maka akidah kita menjadi benar. Satu, di dalam Al-Quran ini mengupas tentang apa? Akidah. Yang kedua, di dalam Al-Quran ini kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Cahaya yang bagaimana? Gelap yang bagaimana? Gelap itu artinya kufur, gelap itu artinya maksiat. Nur itu artinya benar, nur itu artinya taat. Jadi dengan Al-Quran ini kita dibimbing dari kufur menjadi iman, dari maksiat menjadi taat. Selalu seperti itu. Akidahnya benar. Yang kedua, Al-Quran ini membahas tentang ubudiyah dan muamalah. Sholat kita benar, wudhu kita benar, apalagi ibadah-ibadah kita benar, haji kita benar. Dengan kita membaca Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Akidah yang kedua tentang hukum dan ibadah dan muamalah. Yang ketiga tentang akhlak. Kita setiap malam Selasa membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Di antara yang dibahas yang banyak adalah akhlak. Bagaimana seorang mukmin bertindak. Tidak boleh jujur. Kok tidak boleh jujur? Tidak boleh bohong. Orang mukmin harus jujur, orang mukmin harus santun. Orang mukmin itu diterangkan semua dalam Al-Quran. Satu, akidah. Dua, ibadah dan muamalah. Yang ketiga tentang akhlak. Yang keempat tentang hukum atau hudud. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ada orang yang korupsi, ada orang yang mencuri, dipotong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, belum punya pasangan, belum punya suami, istri berzina, dipukul 100 kali. Itu menerangkan tentang apa? Hukum-hukum ketentuan. Nah, yang kelima di dalam Al-Quran ini membahas tentang kisah.
Kita ngaji mulai surat Al-Baqarah sampai surat Ibrahim. Surat Ibrahim juz piro? Oh, alhamdulillah wis ngerti. Biasanya gak tahu ngerti. Juz piro jare. Mbok delok marai. Mbok delok juz 13. Kawitane piye? Oh, ora roh. Kawitane roh. Kawitane juz 13 wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Qala al-maliku tuni bi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin qala ja'alni ala khazainil ardh. Lah rasa diterusno ora iso nerusno. Selali kabeh. Pun. Jadi membahas tentang akidah, membahas tentang ibadah dan muamalah, yang ketiga membahas tentang akhlak, yang keempat membahas tentang hukum, yang kelima membahas tentang kisah. Kita membahas kisah Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi semua kita bahas. Yang keenam, di dalam Al-Quran ini juga menerangkan tentang ayat-ayat kauniyah. Yang di dalam ayat kauniyah ini Allah mensinyalisir secara universal, secara global tentang ayat-ayat yang bersifatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana lampu itu tercipta seperti ini di dalam surat An-Nur sudah sangat jelas. Dan rata-rata ilmu pengetahuan dan teknologi itu ketika dicek dan cross check 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah membahas itu. Jadi ini makanya betul orang yang mengkaji Al-Quran hidupnya itu tidak ada kegelapan di dalamnya. Wes, kalau Anda merasa kehadiran Anda, kehadiran panjenengan malam Selasa ngaji Quran, enggak merasa ada manfaat di sini, wis ora usah ngaji. Karena apa? Karena janjinya Allah, orang yang ngaji Quran, Al-Quran itu menunjukkan, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kufur menjadi iman, kok taat. Dari kufur menjadi iman, dari maksiat menuju taat, dari gelisah menjadi bahagia, dari celaka menuju selamat. Itu. Dari tamak menjadi qanaah, dari serakah menjadi ngalah, itu semua seperti itu. Dan kita tidak terasa karena dengan kita mengkaji Al-Quran ini akan menjadi tabiat watek. Aku mboh yo sering bojone sampean niku kadang ketemu aku matur nuwun Pak Yai, bojo kula sajok malam Selasa nderek ngaji nu sakniki sumeh kalih kula. Lah biasane ra tau sumeh, berat biasane angel, kakean beban, kakean pikiran. Saiki kok modele rada brol, pikirane rada lega ngoten. Insyaallah. Minadz-dzulumati ilan nuri bi idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Di samping Al-Quran mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, Al-Quran ini adalah satu-satunya mukjizat yang akan bertahan ila yaumil qiyamah. Satu-satunya mukjizat yang akan bertahan ila yaumil qiyamah. Jadi mukjizat itu ada dua. Satu mukjizat yang sifatnya indrawi atau berupa material, seperti tongkat, seperti baju, seperti itu namanya mukjizat-mukjizat yang sifatnya material. Yang sifatnya material ini ketika Nabi atau Rasulnya meninggal, maka otomatis mukjizat yang sifatnya material ini hilang. Seperti Nabi Soleh punya unta, Nabi Soleh meninggal, untanya juga hilang. Nabi Musa punya tongkat, Nabi Musa meninggal, tongkatnya juga hilang. Sama. Nah, ada mukjizat yang kedua, yaitu mukjizat yang sifatnya imaterial atau non indrawi. Dan Al-Quran ini termasuk mukjizat yang sifatnya imaterial. Yang di dalam Al-Quran ini pangapunten, satu, Al-Quran ini balag, kesempurnaan dialek, kesempurnaan bahasa, kesempurnaan makna, kesempurnaan kosakata. Ini seluruh jazirah Arab, orang-orang Arab ditantang sama Allah. Pertama kon gawe 10 ayat. Sak surat dhisik. Kalau kamu meragukan Al-Quran ini firman Allah, buatlah satu surat. Orang sak wis ora trimo menungso, jin menungso kabeh wis sing ahli bahasa Arab
yang nanti balag kesempurnaannya sama dengan Al-Quran. Ternyata sampai hari ini dan ila yaumil kiamah tidak akan pernah ada yang orang sak surat gak mampu 10 ayat 10 ayat gak mampu, wes gak ayat sampai kiamat gak ada yang pernah mampu untuk membandingi kesempurnaan ayat Al-Quran ini. Satu, Al-Quran ini logis, bisa diterima akal. Dua, Al-Quran ini disebut i'jaz atau melemahkan musuh karena orang kafir pun sebenarnya ketika Al-Quran dibacakan mereka tidak bisa membantah. Tapi kenapa mereka mengingkari Al-Quran? Hanya karena saking atose hati. Podo karo misale Mas Toib seneng Cahayu, gara-gara dia ditolak darani Cahwi elek terus, padahal yo artine muni ayu. Paham maksudnya ya? Dia ingkare ora perkara orang darani ayu, dia ingkarnya bukan karena tidak mengatakan cantiknya, aslinya dia mengatakan cantik, ingkarnya karena dia ditolak, kebencian, sakit hati. Ono bocah gingsul jadi Cak Win manis, gara-gara dia ditolak akhirnya untuk kok murad marit. Padahal aslinya yo manis aslinya, lah itu ingkar karena kebencian, sakit hati. Makanya Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Orang kok sampai nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Al-Quran, padahal Al-Quran ini dengan izin Allah Al-Azizi Al-Hamid. Allah itu yang maha menang, Allah itu yang maha dipuji. Siapa? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaitu Allah yang mempunyai apa yang ada di langit, mempunyai apa yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di langit, ada apa yang ada di bumi ini semua kepunyaan Allah, kita nggak punya. Sebenarnya kekuasaan Allah, kepemilikan Allah tidak hanya langit dan bumi, tapi karena ruang lingkup pikir kita itu kita tahunya itu kan langit karena bumi tok toh. Pokoknya yang paling ngombo apa? Langit bumi. Makanya terus ditahuno alladzi lahu mafis samawati wa mafis. Sebenarnya ayo di luar langit bumi ini masih ada cakrawala, masih ada dunia lain selain langit dan bumi, tapi karena pengetahuan kita hanya sampai langit dan bumi ya sudah diterima. Ya Gusti Allah ngalahi, pokoknya Allah itu sing gawe sing duwe langit karo bumi. Dan kalau ada orang yang mengaku Tuhan, ya wis kudu seimbang karo Allah. Nek neng wong ngaku Tuhan ya kudu gawe langit karo bumi. Misalnya ono berhala sing ngaku pangeran, lah berhala iku lahire ning bumi. Wong bumi ono ning bumi saurunge berhala, kok berhala dianggap Tuhan ya mesti salah. Ono Nabi Isa dianggap Tuhan. Nabi Isa itu keren seperti ini, berarti Nabi Isa Tuhan. Lah Nabi Isa lahirnya neng bumi, lah ya wong pangeran kok dhisik nggone. Kan nggak masuk akal. Ini Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya wis nek ana pangeran sak liyane aku jere Allah yo gawe langit, gawe bumi. Tapi ternyata sampai ila yaumil kiamah juga ana reputasi sing iso gawe langit, bumi. Mulai Firaun iku sering digojlok karo Nabi Musa, karo Nabi Harun digojlok. Firaun iku ngaku pangeran. Lah yo pangeran kok lahir neng bumi. Jajal nek Firaun pangeran yo kon gawe bumi liya sak liyane iki. Lah nek iso gawe bumi liya yo ngaliya kok bumi iki iso ta ora dhek. Kan dhek kan pangeran, mestine iso gawe bumi sak liyane iki. Ternyata dhek lahir yo neng bumi, ngising yo neng bumi, mangan yo neng bumi. Ya yo pangeran kok ngising barang kan yo lucu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Jadi intinya Al-Quran itu menyelesaikan masalah kehidupan kita. Kalau kita ingin semua masalah kita selesai, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Sering tak selain pokoknya Al-Quran itu ya diwaca, dipelajari artinya, kemudian diamalkan, setelah itu didakwahkan. 4 tahapan itu. Yang gue bisa maca Quran ya baca, belajar baca. Dihidupkan kembali Pak Wo, nanti diumumkan. Jamaah ngaji hati yang belum bisa baca Quran atau ingin taksin malam Selasa bisa datang setelah maghrib. Luwung 15 menit 20 menit ngaji tahsin. Yang sudah bisa baca ngaji tahsin. Sing urung iso ya aba-aba kuwi. Aba-aba. Kecuali wis nemen sepuh lah. Ada satu kisah salah satu ulama niku
ketika berziarah di makam bapaknya. Itu di kampungnya itu ada satu makam yang bersinar, satu makam yang Masya Allah ini sinarnya menjulang ke langit. Ulama ini menyangka ini pasti orang yang hebat, pasti orang yang luar biasa. Sampai Allah memberi kemuliaan, kuburnya itu bercahaya sampai menjelang ke langit. Akhirnya dicari informasi namanya siapa, dicari pagi harinya, ternyata kubur itu milik salah seorang petani biasa yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Setelah silaturahim, bojone ditakoki, suami Anda apakah ahli tahajud? Tidak. Yo kadang tangi, kadang yo kebluk, yo pokoknya yo kadang ora, biasa. Apakah ahli sedekah? Apa yang kita buat sedekah? Wong kita termasuk petani yang miskin. Yo kadang kalau ada tarian ya kita nyumbang, biasa, pokoknya biasa banget. Sunah qobliyah ba'diyah yo biasa, yo kadang nek bogelem yo ngono wae, nek ora yo ora. Terus apa yang menjadi keistimewaan suamimu sehingga suamimu ini, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kuburnya itu bercahaya sampai menjelang ke langit. Coba jawab, HP ini keri loh ya, HP ini keri, HP ini keri, HP ini keri ning jero, akal-akalanmu. Ya bukan, ini serius, bukan HP ini keri. Lah ternyata apakah suamimu ahli membaca Al-Quran? Jangankan membaca Al-Quran, aba saja dia nggak bisa. Apa yang diperbuat suamimu sehingga padahal kalau merujuk beberapa hadis, merujuk beberapa ayat Al-Quran, orang yang makom atau kuburnya bercahaya itu pasti orang yang ahli Quran. Karena Al-Quran ini dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran ini yang menjadi siraj, menjadi lampu kita nanti di alam kubur. Enggak ahli Quran, tapi kok terang benerang kuburnya. Akhirnya istrinya ini bercerita, saya sering melihat suamiku itu kalau mau tidur itu wudhu dulu. Setelah wudhu dia itu mengambil Al-Quran. Setelah mengambil Al-Quran mencium, setelah mencium memeluknya. Dan setiap aku lihat beliau itu menangis, ya Rob, sampai setua ini aku belum bisa baca Quran. Sampai setua ini aku engkau takdirkan untuk tidak bisa membaca Al-Quran, bukan karena keinginanku, tapi memang zaman yang membawaku untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau kita melihat kan dulu banyak orang yang nggak bisa baca Quran, menangis sampai lusuh ditangisi. Dan setiap hari dia hanya membuka seakan-akan dia itu bisa baca Quran. Tangannya seperti ini, sambil menangis tangannya seperti ini. Dia membayangkan seperti dia itu membaca Al-Quran sampai khatam, dan itu dilakukan setiap hari. Ternyata orang yang acting mencintai Al-Quran dengan hatinya, maksudnya actingnya itu buka Quran diwaca kaya-kaya acting, tapi mencintainya sepenuh hati, itu pun dimuliakan oleh Allah seperti ahlullah, dimuliakan seperti orang yang betul-betul dianggap keluarga Allah, yang itu mencintai Al-Quran. Nah nek kowe nutul HP terus yo gak ngerti aku, sumpah ning alam kuburmu itu konconan HP apa konconan Quran gak ngerti. HP ini Al-Quran bukan yang bokong cak wing. Nggih, kalau bisa walaupun kita soleh ya, walaupun kita ini orang soleh, walaupun kita ini orang baik santri, kalau bisa nada dering itu jangan Al-Quran. Nada deringmu ketika ditelepon terus muni loh. Dikhawatirkan nada dering itu sebelum ayat selesai wis kok tambah nih. Berarti memotong. Misalnya kayak, wih saking keren nih, bakul es soleh santri anyaran, terus nada deringnya ayat kursi, Allahu la ilaha halo, gak ono pangeran loh, orang ono pengkuayamu nih, Allah tidak ada Tuhan, halo, haram. Paham nih maksudnya nggih? Weh santri-santri lah yo, tapi yo koplo, koplo nada dering koplo. Ono kiai
ngimami dadaan ngimami. HP ne muni dadak lagune koplo. Lah makmum lho Pak Yai kok koploran orang ngerti HP-ne itu bar disileh anake, dipitik-pitek dadak nada deringe ganti koplo. Ya hati tenan ya. Mane HP ku yo rodok privasi, kadang cah ndrodok ngono HP-ne Pak Yai tak ganteni koplo. Oh yang ngimami ya koplo. Oke, Al-Qur'an adalah penyelesai segala apa? Masalah. Al-Quran adalah penyelesai segala masalah. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Dan celaka bagi orang-orang kafir. Celaka mereka bagi orang-orang kafir. Mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siapakah orang-orang kafir itu? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Orang-orang kafir, orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang mencintai kehidupan dunia. Dunia itu dari kata dana. Dana itu artinya parek. Kemudian isim tafdili dana itu adna, berarti kehidupan yang lebih dekat, luwih parek. Sedelok. Dana itu sebentar. Kalau adna itu sangat sebentar. Berarti dunia itu tempat yang sangat sebentar. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya, orang-orang yang mencintai kehidupan yang sangat sebentar. Itu orang-orang kafir. Alal akhirah, lebih mencintai dunia mengalahkan akhirat. Cara kita sering menyebut hubbud dunya. Hubbud dunya itu penyakit hati. Bukan penyakit zahir, bukan penyakit fisik. Kalau penyakit hati, ini tidak berkaitan dengan zahir. Bisa jadi orang kaya, dia qanaah. Bisa jadi orang miskin, hubbud dunya. Karena hubbud dunya ini penyakit hati, bukan penyakit zahir. Ada satu kisah yang sangat menarik diceritakan oleh Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili. Beliau adalah ulama yang sangat kaya raya, santrinya 6.000. Dan itu biaya makan ditanggung semua. 6.000. Biaya makan ditanggung untuk sedekahnya, tapi untuk keperluan yang lain anak tetap bayar sebagai jariah orang tuanya. Kita bisa membayangkan. Orang santrinya 6.000, biaya makan ditanggung semua sebagai sedekahnya. Sedangkan keperluan sabun, kitab, dan yang lain jajan ditanggung oleh orang tuanya untuk sedekah orang tua terhadap anaknya. Iki kira-kira Syekh Abil Hasan Asyadzili iki sugih apa ora? Sangat kaya. Oh, ada loh orang punya anak hanya 2. Kerja itu sholat tidak, sedekah tidak, katanya kurang terus, padahal anaknya 2. Ini 6.000. Pondok kita baru berapa Pak Pra? Yang kita biayai 20, 17 tambah 10 berapa? 27. Kita baru 27. Kita itu ya kita bersama, mbok sampean melu mbok ora ya ora ngerti aku ya pokoknya ya. 27. 27 itu kalau 1 juta sudah 27 juta 1 bulan. Itu banyak orang anggap kita kaya. Ini 6.000. Kira-kira Abul Hasan Asyadzili ini kaya atau miskin? 6.000 kalau sekarang mondok 1 juta berarti berapa? 1 bulan loh itu. 6M 1 bulan. Di Bojonegoro ada seperti Syekh Hasan Asyadzili ini? Belum. Sebentar lagi ada. Amin, 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 amin. Sebentar lagi ada. Nah itu ada, jadi Syekh Abil Hasan Asyadzili ini itu beliau kelahiran Tunisia, kemudian hijrah di Mesir, kemudian bertempat tinggal di Mesir. Abu Hasan Asyadzili ini kemudian ada temannya dari Tunisia itu ngirim santri. Temannya ini pangapunten, ya kiai zuhud biasa, tolong nak sampan pergilah ke Mesir,
Dulu ada orang kelahiran kelahiran Tunisia menjadi ulama masyhur namanya Abul Hasan Asyadzili. Pergilah ke sana, minta petunjuk, ngaji beberapa waktu di sana, kemudian pulang lagi ke sini. Cara saiki ngono apa nek ngarani? Dikirim, dipaket ngono. Biasa kiai seperti itu. Pergilah ke sana. Perbedaannya sangat jauh sekali. Sampai di Abul Hasan Asyadzili kaget. Karena Abul Hasan Asyadzili itu pakaiannya rapi. Baunya wangi. Tempat duduknya mewah. Rumahnya megah. Kaget. Bahkan Abul Hasan Asyadzili itu punya kendaraan yang di Mesir itu paling indah. Ditarik dengan beberapa kuda, terus cara saiki jogging apa? Wis pokoke cara mobil paling mewah cara. Cara saiki apa ning kene? Yo ora model sport ngono ki yo ora to. Kuwi ora awakmu mikir kebutuhan pribadi ya. Ya sing gede kanggo umat ngono, meluaskan niat. Nah, santri ini mikir, apa enggak salah kiai saya nyuruh saya ke sini? Apa kiai saya enggak salah suruh ngaji sama orang yang hubud dunya? Akhirnya matur sama kangkang sing gede-gede, untuk menulis Abul Hasan Asyadzili bukan sembarangan orang. Sampai ngaji sama sing gede-gede dulu, nanti kalau ditimbali beliau akan besok kamu ditimbali. Betul ngaji sama kangkang. Ternyata santri-santrinya Abul Hasan Asyadzili nggak pernah bahas dunia. Yang dibahas ilmu ghirahnya ilmu luar biasa. Sampailah santri Tunisia ini dipanggil. Kamu dipanggil yai, ditimbali. Nah, sampaikan kepada kiaimu. Apa Syekh? Hilangkan sifat hubbud dunia. Karena hubbud dunia ini yang menjalar kepada karakter kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufron. Dikupas habis tentang hubbud dunia ini, santri ini pulang opo gak salah ya. Mosok kok sing sugih nuturi sing melarat aja oleh hubbud dunia. Sepanjang perjalanan dia itu teringat beberapa bulan di rumahnya Syekh Abul Hasan Asyadzili. Aku tahu bahwa pembantunya itu jumlahnya 16. Jadi saumai Syekh Abul Hasan Asyadzili pembantunya 16. Karyawannya sekian, kabeh hafal betul santri ini. Pulang, nak, dapat pesan apa dari Syekh Abul Hasan Asyadzili? Pak Kiai, saya dapat pesan, tolong Pak Kiai hilangkan sifat hubbud dunia. Langsung diluk nangis ini kiainya, yang Tunisia nangis. Masya Allah, begitu makrifatnya Syekh Abul Hasan Asyadzili. Saya tiap hari itu mikir, besok santri saya bagaimana, anak saya bagaimana, pondok saya bagaimana. Saya dipikir dunia. Sedangkan Syekh Abul Hasan Asyadzili dengan kekayaan seperti itu tidak pernah sedetik pun mikir dunia. Nah, awakmu sing ndi? Duwe ngeten. Sampeyan duwe mobil 10 ora tau mikir. Karo duwe Mio abang mbok pikir terus piye bensine, piye pajeke, piye nek mogok. Iku sing hubud dunia sing ndi kira-kira? Jadi hubud dunia itu penyakit hati, bukan penyakit fisik. Bisa jadi yang hubud dunia orang kaya, bisa jadi orang miskin juga punya penyakit hubud dunia. Kalau kita punya dunia, ya simpan, tapi jangan di hati. Kita boleh genggam dunia, tapi jangan di tangan kita. Di mana kita menggenggam dunia? Diberikan kepada umat. Di mana kita menyimpan dunia? Yo kayak neng rekening wakaf atau rekeningnya dewis, pokoknya hati ini clear, tidak ada unek-unek tentang dunia. Karena penyakit hubud dunia ini penyakit yang menghinggapi orang-orang kafir. Jadi ciri khasnya wong kafir niku hubud dunia. Nah, hubud dunia itu yo duwe ciri-ciri.
duwe tanda-tanda. Coba digerayangi atine dhewe, engko nek 6 tanda ini ono berarti kowe hubud dunya. Kok wis grogi ngene modele. Apa Pak Ikram tanda-tandanya hubud dunya Pak Ikram? Ora roh wong ora duwe penyakit kuwi ya. Sing duwe penyakit mesti ngerti tanda-tandane hubud dunya. Apa Mas Taib? Tanda-tanda hubud dunya. Oh, dia orang ngerti, orang duwe penyakit toh. Lah kok terus aku mbok darani Pak Yai nerangno berarti duwe penyakit. Wah ngene ta wong suudon eleke ngene. Iya, dia nggak bisa jawab karena nggak punya penyakit itu. Terus darani aku sing nerangno. Oh, iso nerangno tanda-tanda hubud dunya berarti aku sing duwe penyakit. Wah, kuwale. Hubud dunia itu, penyakit hubud dunia itu ciri-ciri khasnya satu. Dunia itu menjadi tujuan. Dunia itu menjadi tujuan. Kerja, ibadah, atau untuk dapat uang. Wah ini sing kerja, ini sing ibadah. Sampeyan nyambut gawe, omah, terus ngeng kantor, wi golek gaji apa golek ganjaran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi purpose of life kita, tujuan hidup kita adalah ibadah. Satu. Dunia itu kamu cari nggak kamu cari, kamu dikasih. Makanya orang yang menjadikan dunia yang menjadi tujuan nanti wateke welek. Sing koncone direkal piye carane gak diterima kerja. Sing koncone difitnah supaya dipecat. Itu wah Masya Allah. Jangan jadikan dunia itu menjadi tujuan. Jadi dunia itu hanya wasilah. Dunia ini, pangapunten. Sekarang kita hidup di sini ini dunia atau akhirat hari ini? Kowe ku asline makhluk akhirat. Cuma ketelarak ning dunya. Sekarang kita sedang ketelarak. Ojo ke mampir lah. Mampir kan sangat sebentar sekali. Makanya dunia itu dari kata dana. Di isim tafdhil adna. Jadi waktu yang sangat singkat. Itu jenenge dunia. Makanya monggo ditata. Urip kula jenengan iki kongkon nglumpukno dhuwit apa kongkon ibadah? Ibadah. Dodolan es ngoten niku niat ibadah apa niat golek dhuwit? Ibadah. Umpama gak payu ibadah. Umpama payu ibadah. Kita itu kalau tujuan dunia lelah kita ini. Karena dunia itu nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Sampean mencari dunia iku padha karo mangan kuaci. Kok krepes ya roro cangkemmu kesel kakean weteng kembung. Mangan kuaci. Itu dunia. Iya Mas. Lah yo kenyang tidak, capek iya, itu mangan kuaci. Jadi sampai nek kuwesel nyambut gawe, golek donya, pasti niatnya salah. Itu bukan ibadah. Itu golek kuaci. Nek ra putih mangan kuaci, ya ngombe banyu segara. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Karena apa? Menjadikan dunia menjadi tujuan. Maka ayo kembali ke purpose of life kita, tujuan hidup kita. Manusia diciptakan untuk ibadah. Dunia itu kita cari atau kita tidak cari. Dunia kita ngoyo atau tidak ngoyo. Dunia ini sudah disediakan oleh Allah. Lah kok kamu ketipu? Dunia mbok kejar, akhirat dilupakan. Itu yang pertama. Apa? Orang yang hubud dunia itu menjadikan dunia menjadi tujuan. Yang kedua, ciri khas orang yang mencintai dunia itu dia lalai dalam ibadah. Karena tujuannya hanya dunia, maka ibadahnya ketelarak.
sholat tidak dikerjakan, puasa ogah-ogahan, sedekah apalagi. Sedekah lo gawe apa? Nek gawe apa cek maklum. Saya pernah itu ngomong sama orang. Kak gak leren dhisik kak mergawe kok gak panasen. Lah iya Pak Yai niki dibliduki wong wedokan wae. Delok to sing manas aku, sing meruntus aku, sing masyaallah lara ngene iki teko omah duit sing nampa wong wedokan. Ngene iki njaluk duit kopi ngeremil kaya wong ngemis. Apa ya wong-wong dibliduki wong wedokan. Aman yo tau duwe perasaan dibliduki bojomu. Sampean sing kesel nyambut gawe tapi seakan-akan kita tidak dapat apa-apa. Yo mau oleh opah ning wayah bengi tok kuwi kaya. Yo ora sumbut lho, umpama kuwi mbok gawe opah ora sumbut tenan. Tapi kalau niat kita ibadah, bismillah tawakkalna 'alallah, ya Allah, bersama ya Allah, aku berserah diri kepadamu untuk bekerja ini sebagai niat ibadah untukmu. Masuk panas, keringetan, setiap tetes keringat mengalir, tasbih, ibadah, duit karo bojo dientekke ibadah, anak digedhekke ibadah. Jadi wong sing niate ibadah kok weseli ora krasa. Strong terus pokok. Cak Win, gak duwe kesel gladiator. Malah ayam gladiator. Nah, orang yang seperti lo, wong gak duwe kesel. Wong gak duwe kesel ki yo loro. Ana sing kalane niate ibadah, ana sing kedonyan tenan. Jadi nek muni gladiator hati-hati. Ada yang gladiator itu yo kedonyan tenan. Satu tujuannya dunia bukan akhirat. Yang kedua lalai dalam melakukan ibadah. Tiga, mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta dengan segala cara. Gak peduli halal, haram. Gak peduli surga, neraka. Sing penting oleh. Dan ini kadang-kadang circle pergaulan ini menentukan. Sing penting oleh. Ketika diingatkan kak, bukankah transaksi seperti itu diharamkan sesuai syariat? Golek sing harame angel kok pokoknya halal. Jadi kita kerja pangapunten tidak sekedar sedikit banyak yang kita dapatkan. Kita kerja ini halal haram. Kita kerja ini surga neraka. Ini taruhan kita. Kalau kita muamalah kita, transaksi kita, oh ini halal tak lakukan, ini haram tak tinggalkan, oh berarti Anda sudah sedikit menghilangkan hubub dunia. Bisnis tidak hanya berbicara tentang sedikit banyak untung rugi, tapi bisnis berbicara tentang halal haram, surga dan neraka. Wes, sing nomor 4, medit. Wes. Iya, apa bahasa Indonesia? Kikir, pelit. Ketika ini ditanyakan kepada setiap orang, apakah kamu pelit? Semua akan menjawab, perasaku aku ya luman. Mulane iki rasa tak bahas perkara sing ning kene iki mesti luman kabeh. Makanya nanti yang paling banyak dihisab di akhirat itu dosa-dosa pelit Anda karena Anda gak pernah merasa pelit. Iki halas kabeh. Ciri-ciri hubud dunia, satu, tujuannya hanya dunia bukan akhirat. Iki dudu aku. Lalai dalam ibadah, oh dudu aku cek sholat aja, dudu aku. Yang ketiga, dengan segala cara untuk mengumpulkannya, wah dudu aku. Pelit, tambah dudu aku. Ngaji kok alas terus sih piye? Wes, ijek selamat ya. Oh alhamdulillah selamat. Ijek kurang loro. Yang ke-5 itu serakah. Serakah itu tamak. Tamak itu rakus. Rakus itu ingin merampas hak orang lain. Mestinya bukan haknya, pokoknya aku kudu oleh. Jabatan iku kudu aku sing dadi. Oh, itu harus ponakanku yang jadi.
Sawah itu harus kena saya. Apalagi pekerjaan itu harus saya. Oh itu pokoknya serakah, rakus, tamak. Itu tanda orang yang hubbud dunya. Yang ke 6, yang terakhir ya. Yang ke-6 tidak bisa bersyukur. Kurang. Orang yang hubbud dunya hidupnya selalu gelisah. Apa turu mikir, anak masih bayi, tabunganku kok lagi 20 juta, sok benek sekolah SMA piye? Lah yo anak bayi lho sing dipikir anak cek, sok benek SMA piye? Anak wis SMA sing dipikir anakku mergawe apa, tak golek tanah ning ndi? Astagfirullah. Jadi orang yang hubbud dunya itu hidupnya tidak pernah bersyukur. Gelisah terus, mikir piye sesuk. Lah, apakah cukup mengetahui alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah? Ciri-cirine wis kabeh apa demu? 1, dunia menjadi tujuan. 2, lalai dalam beribadah. 3, mengumpulkan harta dengan segala cara, gak peduli halal haram. Yang ke-4, kikir. Yang ke-5, serakah. Yang ke-6, tidak bersyukur. Lah, cara menanggulangi ini apa? Ini kan penyakit hati. Kita harus tahu cara menangkalnya. Piye Pak Ikram, cara menangkali penyakit hubbud dunya? Fafiru ilallah, berlarilah kepada Allah. Wong kok kon pelayon. Fafiru ilallah. Piye Mas Baik? Tawakal pasrah terus tengok-tengok ra lapo-lapo ngono. Memperbaiki pergaulan. Jadi yang jelas yo ditarik mafhum mukhalafah tuh. Untuk menanggulangi kita tidak hubbud dunya, 1, jadikan akhirat sebagai tujuan. Kalau akhirat sebagai tujuan, wong urip iku adem. Ning alam dunya paling sedelok dik ya wis dilakoni wae. Adem. Mas piye Mas, dunya kok tambah angel penggawean? Sabar dik, dunya iku ora suwe. Umpama awake lho sak lara-larane urip paling ya sedelok. Ora suwe. Jadikan akhirat sebagai tujuan. Yang kedua, ingatlah kematian. Hubbud dunya ini akan habis, akan kalah kalau orang ini seneng iling-iling mati. Wong kae lho winginane iku sehat walafiat, lah kok hidup-hidup mati. Omah makrung dibangun, kerja di Taiwan, masya Allah rumahnya megah. Paulang, dadak bojone digawa lanangan liya, kena jantung semaput mati. Terus mbok iling-iling, ya Allah, omah sakmono gedene dibangun jebule ora kanggo. Perkara teko omah kena jantung mati. Ingat kematian. Semangat dunia ya Allah lah kok kayak kena liver petenge gudi lah hidup mati. Wes nek wis ngene iki akhirat akan menjadi tujuan. 1, jadikan akhirat sebagai tujuan. 2, ingat tentang kematian. Yang ketiga, tanamkan sifat qanaah. Qanaah niku napa? Nrimo. Qanaah niku sifat nrimo. Ada seorang miliarder, ini tentang qanaah. Ada seorang miliarder, dia pemborong properti.